Mail. Mail merupakan salah satu teman dekat Upin dan Ipin. Karakternya pertama kali muncul dalam episode berjudul Tadika saat ia diperkenalkan sebagai murid baru di Tadika Mesra. Sejak awal kemunculannya, Mail sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, mandiri, dan memiliki jiwa wirausaha yang kuat meskipun usianya masih sangat muda. Mail sering membantu ibunya berjualan masakan ayam di bazar. Selain itu, ia juga rajin mengantarkan pesanan ke rumah-rumah penduduk kampung Durian Runtuh. Aktivitas ini membuatnya terbiasa bekerja, menghitung keuntungan, dan berinteraksi dengan banyak orang sejak kecil. Bakat berdagang seolah mengalir secara alami dalam dirinya. Mail mampu melihat peluang bisnis sekecil apapun sebagai ladang untuk menghasilkan uang. Salah satu contohnya adalah ketika ia menyarankan Tok Dalang untuk menjual rambutan hasil panen dari pohon di halaman rumahnya agar tidak terbuang sia-sia. Tidak hanya menjual makanan, Mail juga pernah mencoba berbagai usaha lain. Ia sempat berjualan layang-layang secara daring dan menjual cenderamata berbahan dasar kelapa. Semua ini menunjukkan bahwa Mail bukan sekadar anak biasa, melainkan simbol jiwa pengusaha muda yang kreatif, rajin, dan pantang menyerah. Uncle Mutu. Uncle Mutu adalah salah satu tokoh wirausahawan penting di serial Upin dan Ipin. Ia merupakan karakter keturunan India yang pertama kali muncul dalam film Geng, Pengembaraan Bermula. Uncle Mutu dikenal sebagai pemilik sebuah kedai makan di kampung Durian Runtuh yang selalu ramai dikunjungi warga. Kedainya menjual berbagai jenis makanan dan minuman, mulai dari nasi lemak, nasi goreng, mie goreng, hingga es A, B, C, D, dan teh tarik. Meskipun tampak sederhana, warung Uncle Mutu menjadi pusat berkumpul warga kampung, baik orang dewasa seperti Tok Dalang dan Ahtong, maupun anak-anak seperti Upin, Ipin, dan teman-temannya. Sebagai pengusaha, Uncle Mutu sangat pandai menarik pelanggan. Ia tidak hanya mengandalkan rasa makanan, tetapi juga suasana kedai yang nyaman. Bahkan, ia menyediakan akses Wi-Fi gratis agar pengunjung betah berlama-lama. Dalam beberapa kesempatan, Uncle Mutu juga mengadakan acara khusus seperti nonton bareng pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Abang Saleh. Setelah bertobat dari pekerjaannya sebagai pemburu liar, Abang Saleh memutuskan untuk mengubah jalan hidupnya. Ia beralih ke pekerjaan yang halal dan jauh lebih menjanjikan. Dari sekian banyak profesi yang pernah ia jalani, dunia wirausaha menjadi bidang yang paling menonjol dan berhasil membawanya pada kesuksesan. Abang Saleh dikenal sebagai pemilik usaha bernama Jari Jemari Saleh, sebuah bisnis yang menawarkan jasa pembuatan hantaran pernikahan. Usahanya tidak hanya dikenal di kampung Durian Runtuh, tetapi juga di berbagai daerah lain. Hal ini karena Abang Saleh memasarkan jasanya melalui internet, menjadikannya salah satu pelopor bisnis online di lingkungannya. Berkat pemasaran digital, Abang Saleh pernah menerima pesanan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan mencapai 500 hingga 1000 paket hantaran dalam satu waktu. Ini menunjukkan bahwa usahanya dipercaya dan diminati banyak orang. Yang menarik, Abang Saleh bukan tipe pengusaha yang pelit ilmu. Ia justru senang berbagi pengalaman. Dialah sosok yang membantu Mail, Upin, dan Ipin memahami cara berjualan layang-layang secara online. Abang Izham. Keluarga Mail dikenal memiliki darah pedagang yang kuat, dan hal itu juga terlihat pada kakak laki-lakinya, Izham, yang akrab dipanggil Bang Is. Karakter ini pertama kali muncul dalam episode Barang Baik Barang Kita. Diceritakan bahwa Bang Is selama ini fokus menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan harus merantau, sehingga jarang terlihat di kampung Durian Runtuh. Meski sibuk kuliah, Bang Is tetap aktif menjalankan usaha. Dalam episode debutnya, ia mempromosikan produk jualannya berupa kerupuk rumpai laut. Bisnis ini tidak hanya dipasarkan di Malaysia, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bang Is memiliki visi wirausaha yang luas dan berani bersaing di tingkat global. Selain memproduksi dan mendistribusikan makanan ringan, Bang Is juga membuka kedai runcit atau toko kelontong di kampung Durian Runtuh. Kedai ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi warga sekitar. Dalam mengelola tokonya, Bang Is biasanya dibantu oleh Abang Zaid. Tok Dalang. Kalau tadi kita membahas karakter yang menjual barang, kali ini ada karakter yang menawarkan jasa sebagai produk utamanya, yaitu Tok Dalang. Atok satu ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling bijak di kampung Durian Runtuh, sekaligus wirausahawan yang cerdas. Tok Dalang membuka usaha penginapan yang diberi nama Rumah Inap Tok Dalang. Homestay ini sering menjadi tempat menginap para tamu dari luar kampung,
baik wisatawan maupun kerabat yang berkunjung. Dengan suasana rumah yang sederhana, tenang, dan penuh kehangatan, usaha ini menjadi sumber penghasilan penting bagi Tok Dalang. Namun, Tok Dalang tidak hanya mengandalkan bisnis penginapan saja. Berkat kebun yang luas, ia juga menanam berbagai jenis buah. Hasil panennya kemudian dipasarkan, mulai dari durian, pisang, kelapa, hingga buah-buahan lainnya. Ahtong. Ahtong juga menjadi salah satu karakter di Upin dan Ipin yang berprofesi sebagai pedagang. Sahabat dekat Tok Dalang ini dikenal dengan pekerjaannya sebagai pengepul barang bekas. Setiap hari, Ahtong berkeliling kampung durian runtuh sambil menawarkan warga untuk menjual barang rongsokan kepadanya seperti besi tua, botol, dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini punya peran penting. Ahtong membantu menjaga kebersihan kampung, sekaligus mengubah barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Dari situlah dia mendapatkan penghasilan yang halal dan konsisten. Tak hanya itu, Uncle Ahtong juga pintar melihat peluang musiman. Saat perayaan Imlek tiba, dia pernah memanfaatkan momen tersebut dengan berjualan kaligrafi Cina. Tulisan-tulisan penuh makna itu laris dibeli warga untuk menghias rumah dan membawa harapan baik di tahun baru. Kak Ros. Meski dikenal galak dan tegas, kakak Upin dan Ipin ini ternyata punya jiwa wirausaha yang kuat. Kak Ros memiliki usaha sampingan dengan menjual nasi lemak dan karipap buatannya sendiri. Biasanya, makanan itu ia titipkan di warung Uncle Mutu agar lebih mudah dijual ke warga kampung durian runtuh. Namun, Kak Ros tidak berhenti di situ. Ia pandai melihat peluang musiman. Saat menjelang hari raya misalnya, Kak Ros sering mencoba peruntungan dengan berjualan kue-kue lebaran. Dari nastar sampai biskut coklat, semua dibuat dengan penuh usaha demi menambah penghasilan. Walau sering terlihat galak, Kak Ros sebenarnya adalah sosok pekerja keras dan mandiri. Lewat karakternya, Upin dan Ipin mengajarkan bahwa semangat berdagang bisa dimulai dari rumah, dengan modal kecil, tapi tekad yang besar. Nyonya Ahway, pemilik bengkel sekaligus penjual motor di kampung durian runtuh. Ia pertama kali diperkenalkan dalam episode Jurus Motor Terbang yang berjudul Asli Motor Kapcai. Saat itu, Tok Dalang mempercayakan motor bebek kesayangannya yang sudah sangat tua kepada Nyonya Ahway untuk diperbaiki. Meski seorang perempuan, kemampuan Nyonya Ahway sebagai montir tidak perlu diragukan. Dengan cekatan dan penuh keahlian, ia membongkar mesin, memeriksa bagian dalamnya, lalu merakitnya kembali. Dalam waktu singkat, motor Kapcai Tok Dalang pun kembali menyala dan bisa digunakan seperti sedia kala. Lewat karakter Nyonya Ahway, Upin dan Ipin menunjukkan bahwa dunia otomotif bukan hanya milik laki-laki. Siapapun bisa sukses berwirausaha, asalkan punya keahlian, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba. Kembaran Mail. Masih ingat dengan penjual menu itik di bazar yang lapaknya bersebelahan dengan Mail? Meski kita tidak pernah tahu siapa namanya, karakter yang wajahnya sangat mirip dengan Mail ini rasanya wajib masuk dalam daftar wirausahawan di Upin dan Ipin. Dalam episode debutnya, penjual itik yang diisyaratkan sebagai kerabat Mei Mei ini tampil penuh percaya diri. Ia bahkan menyombongkan bahwa itik jualannya jauh lebih enak dibandingkan ayam yang dijual Mail. Persaingan kecil di bazar pun terjadi, bukan dengan amarah, tapi lewat adu rasa dan kualitas. Dari karakter ini, kita belajar bahwa dunia usaha memang penuh kompetisi. Namun, yang paling penting bukan menjatuhkan lawan, melainkan membuktikan kualitas produk kita sendiri kepada pelanggan.